Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Baiklah, saya memegang sebuah buku Salah Asuhan. Mungkin kita semua juga pernah membaca buku ini atau paling tidak mendengar. Di mana buku yang ditulis oleh Abdul Muiz ini saya sarankan kepada Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah, baik SMP maupun SMA, untuk bisa menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi yang dibaca oleh siswa. Karena memang secara alur cerita sebenarnya biasa-biasa saja. Alurnya mengalir begitu saja, tetapi ada nilai-nilai yang sangat penting yang ditanamkan oleh Abdul Muiz, di mana bahwa pada karya sastra yang ditulisnya ini ada tokoh penting yang bernama Hanafi dan Qori. Hanafi adalah orang Indonesia yang asli dari orang Padang, orang yang mempunyai latar belakang pendidikan orang tuanya cukup kuat dengan agamanya. Kemudian agar Hanafi mempunyai pendidikan yang luas, orang tuanya menyekolahkannya kepada sekolah Belanda. Tapi apa dikata? Ternyata Hanafi berubah dan kehilangan nilai-nilai Indonesianya. Dia ingin sekali menjadi orang Belanda. Dia jatuh cinta kepada Qori, gadis keturunan Belanda, di mana bahwa ibunya adalah orang Indonesia asli dan bapaknya adalah seorang Belanda. Ternyata cintanya tidak disetujui oleh orang tuanya, sehingga ini menimbulkan rasa yang kuat pada dirinya bahwa anggapan dari orang tua Qori bahwa kaum pribumi memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan para kaum Belanda yang menjajah Indonesia. Dan ini semakin menguatkan dirinya agar dia bisa menjadi orang Belanda 100%. Agar dia bisa menikah dengan Qori. Tapi Ibu Hanafi terus mendesak agar Hanafi mau menikah dengan gadis di kampungnya yang bernama Rafi'ah. Akibat desakan dan merasa ingin berbakti kepada orang tuanya, maka Hanafi mengikuti apa yang disampaikan oleh ibunya. Ia kawin atau menikah dengan Rafi'ah. Tetapi ia tidak bahagia dan memperlakukan Rafi'ah seperti pembantu dan selalu membanding-bandingkan dia sebagai pribumi, dan jika dibandingkan dengan Qori maka jauh sekali. Dari perkawinan ini lahir anak yang bernama Syafi'i. Suatu ketika Hanafi sakit karena digigit anjing, sehingga dia harus berobat ke Jakarta. Secara kebetulan Qori juga mengalami kecelakaan, sehingga mereka dipertemukan di sebuah rumah sakit. Cinta mereka bersemi kembali, meskipun pada diri Qori mulai timbul keraguan. Akhirnya Rafi'ah diceraikan oleh Hanafi dan dia kembali ke Betawi untuk menemui Qori. Qori ragu-ragu, meskipun demikian akhirnya mereka menikah secara diam-diam. Akhirnya
teman-teman Qori mengetahui bahwa dia kawin dengan Hanafi, meskipun Hanafi sudah menjadi orang Belanda, tetapi dia sesungguhnya adalah orang pribumi. Hal kecil bisa saja menjadi sebuah pemancing bagi mereka berdua untuk ribut. Pada puncaknya, Hanafi menuduh Qori berselingkuh, dan ini sangat menyakitkan hati Qori karena sudah berusaha untuk selalu mencintai Hanafi meskipun mereka tidak bahagia. Akhirnya Qori menderita sakit dan dia juga terkena kolera kronis yang akhirnya membuat Qori meninggal dunia. Hal ini membuat Hanafi menjadi kecewa, putus asa, sedih, dan menyesal. Di tengah keputusasaannya, dia pulang ke Sumatera Barat, ke Padang, untuk menemui anaknya dan istrinya Rafiah yang telah diceraikannya. Tetapi Rafiah telah membawa Syafi'i untuk pergi ke Bonjol, dan hal ini membuat Hanafi benar-benar jatuh terpuruk. Dia sangat menyesali apa yang telah dia lakukan, dan akhirnya dia bunuh diri dengan meminum racun serangga. Setelah dia meninggal, maka ini juga akan menjadi persoalan bagi masyarakat, karena sekarang Hanafi telah menjadi warga negara, telah menjadi warga Belanda, maka orang-orang kampung pun kebingungan. Mereka akhirnya menguburkan Hanafi di perkampungan. Itulah kisah tentang Hanafi, dan kita harus mengambil hikmah dari buku Salah Asuhan ini, bahwa apa yang terjadi setelah mereka berhasil mencapai menjadi orang Belanda, kemudian hidup Hanafi tidaklah lebih baik. Ia tidak bisa diterima di kampungnya. Ini merupakan gambaran kaget budaya, bahwa kita tidak boleh melupakan leluhur kita, tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai dari mana kita berasal. Maka cocoklah ini sebagai panduan bagi kita untuk bisa dibaca oleh siswa-siswa kita, untuk bisa mengambil hikmah pentingnya cinta kepada budaya sendiri. Oke, ini saja resensi buku dari Salah Asuhan, penerbit Balai Pustaka, karya Abdul Muiz. Dan saya rekomendasikan ini untuk dibaca oleh anak-anak dalam kegiatan literasi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share agar Anda mendapatkan kabar terbaru. Salam dari saya, salam literasi, literasi maju, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.